Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Helmi selaku dosen pengampu Sistem Pengendalian Manajemen, kami dari kelompok D akan mempresentasikan mengenai materi kontrol sistem TAINUS. Baik, sebelum itu izinkan saya sebagai perwakilan untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dea Khalifatur Rasyida dengan akhiran NPM 058, lalu ada Ega Adelia dengan akhiran NPM 081, lalu saya sendiri Monika Vika dengan akhiran NPM 136, lalu ada Ulil Habibullah dengan akhiran NPM 212, dan ada Keisha Anindya Syahda dengan akhiran NPM 332. Lalu yang terakhir ada Fani Anggraini Putranti dengan akhiran NPM 352. Baik, subbab yang pertama mengenai kontrol hasil yang ketat. Sistem pengendalian dapat mengalami masalah keselarasan karena manajer tidak memahami tujuan organisasi yang sebenarnya dengan baik, atau karena dimensi kerja yang dipilih manajer untuk mengukur hasil tidak mencerminkan tujuan yang sebenarnya. Nah, penerapan pengendalian yang ketat secara efektif memerlukan manajemen yang memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana suatu atau lebih objek pengendalian, hasil tindakan, dan personel budaya berhubungan dan berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk menerapkan kontrol hasil yang ketat, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada spesifikasi, lalu komunikasi dan internalisasi, dan yang terakhir adalah kelengkapan. Spesifikasi ekspektasi merupakan salah satu elemen yang diperlukan untuk penerapan kontrol hasil yang ketat. Tingkat ketetatan pengendalian hasil juga bergantung pada harapan kinerja atau target dan memerlukan pemisahan serta kuantifikasi seperti laba atas aset sebesar 15% per tahun kurang dari 1% keluhan pelanggan. Nah, tapi dalam banyak bidang kerja, banyak organisasi yang tidak menetapkan target-target yang spesifik dan terukur dan hanya mengevaluasi bidang kerja global secara subjektif. Selanjutnya adalah komunikasi dan internalisasi. Target kinerja juga harus dikomunikasikan secara efektif dan diinternalisasi oleh mereka yang bertanggung jawab atas pencapaiannya untuk menerapkan kontrol hasil yang ketat. Nah, internalisasi cenderung akan rendah ketika karyawan merasa tidak memiliki kemampuan untuk berkinerja baik di area kinerja yang diharapkan. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ketika mereka menganggap hasil yang diinginkan terlalu dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali mereka. Yang kedua, mereka percaya tujuan tidak dapat dicapai. Dan yang terakhir, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penetapan tujuan. Selanjutnya adalah kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang ditetapkan dalam MCS mencakup semua area yang diinginkan organisasi untuk kinerja yang baik dan yang dapat dipengaruhi oleh karyawan yang terlibat. Ketika area hasil yang ditetapkan tidak lengkap, karyawan seringkali membiarkan kinerja di area yang tidak terukur menjadi menurun. Nah, contohnya di sini ada personel pembelian yang dievaluasi hanya berdasarkan pemenuhan standar biaya dapat menyebabkan kualitas menurun. Bila pengendalian hasil tidak lengkap, jenis pengendalian lain termasuk pengendalian tindakan dan personel atau budaya harus dirancang untuk mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengendalian hasil yang tidak lengkap. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini yaitu proses evaluasi, efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi, departemen, atau individu dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja membantu organisasi memahami sejauh mana kinerja mereka dalam berbagai aspek, seperti keuangan, operasional, atau manajerial, dan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja.
Nah, pengukuran kinerja ini yaitu proses evaluasi, efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi, departemen, atau individu dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja membantu organisasi memahami sejauh mana kinerja mereka dalam berbagai aspek, seperti keuangan, operasional, atau manajerial, dan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Materi selanjutnya yaitu tentang behavioral constraint atau kendala fisik dan administratif dalam pengendalian organisasi. Kendala perilaku baik fisik maupun administratif dapat menghasilkan kontrol yang ketat di beberapa area organisasi. Kendala fisik datang dalam berbagai bentuk, mulai dari kunci sederhana di atas meja hingga perangkat lunak yang rumit dan sistem keamanan elektronik. Nah, saat kita berbicara tentang kendala fisik dan administratif dalam pengendalian organisasi, maka penting pula untuk memahami bahwa ini adalah alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek operasional. Kendala fisik ini bisa sangat beragam, mulai dari yang sederhana seperti kunci pada pintu atau meja hingga perangkat lunak yang sangat kompleks dan sistem keamanan elektronik canggih. Maka kendala ini berfungsi untuk membatasi akses dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses informasi atau aset tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada aturan baku mengenai seberapa ketat kontrol ini harus diterapkan. Maka secara umum, semakin tinggi tingkat perlindungan yang diinginkan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi untuk menerapkan kendala-kendala ini. Pengandalian yang ketat memang diperlukan untuk melindungi aset dan informasi organisasi, tetapi juga harus seimbang dengan biaya dan risiko yang terkait. Selanjutnya, pemisahan tugas antara dua atau lebih karyawan. Jenis lain dari pengendalian administratif membuat kemungkinan terjadinya kegiatan yang berbahaya menjadi lebih kecil karena satu orang tidak dapat menyelesaikan seluruh tugas tanpa melibatkan orang lain. Pemisahan tugas yang baik membuat sistem kontrol menjadi lebih ketat. Batasan administratif dan pemisahan tugas adalah aspek penting dari pengendalian internal yang dirancang untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam organisasi. Dengan membatasi wewenang pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, maka kita berusaha memastikan bahwa keputusan yang dibuat lebih dapat diandalkan dan bebas dari pengaruh yang tidak diinginkan. Contoh kasus yang menarik adalah Supermicro Computer, di mana CEO Charles Liang memiliki kendali penuh atas setiap aspek bisnis. Meskipun ini memungkinkan pengendalian yang ketat, risiko yang muncul adalah ketergantungan berlebihan pada satu individu yang dapat berakibat fatal jika terjadi sesuatu pada orang tersebut. Nah, di sisi lain, kasus Netflix menunjukkan bagaimana kurangnya pemisahan tugas yang tepat dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Seperti yang terjadi pada Mike Kyle. Ketika satu individu memiliki terlalu banyak kendali atas proses penting, risiko kecurangan meningkat. Nah, oleh karena itu, pemisahan tugas adalah mekanisme pengendalian penting yang mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan meningkatkan integritas sistem. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa batasan administratif ini dipatuhi secara ketat dan diawasi dengan baik untuk mencegah kolusi di antara karyawan yang dapat merusak efektivitas sistem pengendalian ini. Materi selanjutnya yaitu pre-action review. Pre-action review adalah mekanisme pengendalian manajemen di mana keputusan bisnis dan alokasi sumber daya diperiksa secara menyeluruh sebelum pelaksanaan.
Fokus utama dari pre-action review adalah menjaga kesalahan dalam pengeluaran besar dan keputusan investasi yang sulit diubah. Proses ini biasanya melibatkan penilaian oleh para ahli atau manajemen tingkat atas, terutama pada departemen yang sensitif seperti keuangan dan investasi. Selanjutnya yaitu pentingnya pre-action review. Yang pertama, menjaga pengambilan keputusan yang salah. Karena alokasi sumber daya yang besar sulit untuk diubah, pre-action review membantu mencegah kerugian besar. Lalu yang kedua, konsistensi dengan strategi perusahaan. Penggunaan pre-action review memastikan bahwa setiap keputusan atau pengeluaran konsisten dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijakan pre-action review dan dampaknya pada pengendalian biaya. Yang pertama, kebijakan pre-action review. Yang pertama ada penguatan kontrol. Pre-action review memungkinkan perusahaan untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap keputusan finansial dan operasional. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi. Proses ini memastikan bahwa setiap pengeluaran dievaluasi dengan cermat, mengurangi risiko pengeluaran yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, pengendalian anggaran. Dengan pre-action review, perusahaan dapat lebih mudah menjaga anggaran tetap sesuai dengan target, lalu memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya memberikan nilai yang optimal bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada dampak pre-action review pada efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Yang pertama, keefektifan pengendalian. Pre-action review membantu perusahaan memastikan bahwa setiap keputusan finansial atau pengeluaran selaras dengan strategi jangka panjang, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, profitabilitas yang lebih stabil. Dengan kontrol ketat pada pengeluaran, perusahaan dapat memaksimalkan laba, mengurangi pemborosan, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis untuk mendukung pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Akuntabilitas tindakan. Kontrol akuntabilitas tindakan sangat bergantung pada definisi yang jelas, spesifik, dan lengkap. Definisi yang baik memastikan bahwa tindakan yang dilakukan selaras dengan tujuan organisasi. Kontrol ini juga melibatkan pelacakan tindakan yang efektif sehingga karyawan sadar bahwa tindakan mereka akan dinilai. Selanjutnya, definisi tindakan. Untuk mencapai kontrol yang ketat, definisi tindakan harus spesifik dan dikomunikasikan dengan baik. Definisi yang terlalu umum atau tidak jelas akan mengurangi efektivitas kontrol. Pemahaman dan penerimaan terhadap definisi ini sangat penting sehingga perlu dilakukan komunikasi dan pelatihan yang memadai. Kemudian, pelacakan tindakan. Efektivitas sistem pelacakan tindakan akan meningkatkan kesadaran karyawan atau tindakan mereka akan dinilai. Metode pelacakan dapat berupa pengawasan langsung, audit, atau pemantauan melalui teknologi. Namun, perlu diingat bahwa pemantauan ini yang sangat berlebihan dapat menimbulkan tekanan pada karyawan. Kemudian, penguatan tindakan. Penguatan tindakan dapat berupa penghargaan atau hukuman. Hukuman seperti ancaman, pemecatan sering digunakan dalam kontrol tindakan, terutama untuk pelanggaran aturan. Namun perlu diingat bahwa setiap individu bereaksi berbeda terhadap hukuman. Kemudian, kelemahan akuntabilitas tindakan. Meskipun kontrol akuntabilitas tindakan sangat efektif, namun ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah potensi untuk menghambat efisiensi. Selain itu, dalam era digital kompleks, sistem IT dapat menjadi tantangan dalam menerapkan kontrol yang efektif. Selanjutnya yaitu materi kontrol personel atau budaya yang ketat. Di manajemen kontrol sistem yang didominasi oleh personel atau kultural kontrol terkadang dapat sangat ketat. Dalam organisasi amal dan sukarela, kontrol personel biasanya memberikan sejumlah kontrol yang signifikan, karena sebagian besar relawan memperoleh rasa kepuasan yang tinggi hanya dengan melakukan pekerjaan dengan baik, dan dengan demikian termotivasi untuk melakukannya dengan baik.
Kontrol personel atau budaya yang ketat juga dapat terjadi dalam bisnis yang mencari laba. Kontrol ini umum terjadi di perusahaan kecil yang dikelola keluarga, di mana personel atau budaya pengendalian budaya bisa efektif karena adanya tumpang tindih atau kesesuaian antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu yang menjadi tumpuannya dalam mencapai tujuan. Secara umum, personal kontrol yang efektif adalah suatu fungsi dari pengetahuan yang tersedia untuk menghubungkan mekanisme pengendalian dengan solusi atas problem pengendalian yang sudah terjadi. Tingkat efektivitas langkah-langkah yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan personal kontrol biasanya sulit untuk dinilai. Informasi tentang seberapa baik faktor yang mempengaruhi kinerja seperti pendidikan, pengalaman, dan kepribadian seringkali tidak dapat diandalkan. Budaya organisasi bisa menjadi kuat karena mereka berasal dari kepercayaan dan nilai yang dimiliki secara mendalam dan tersebar luas. Namun, banyak perusahaan besar memiliki budaya yang lemah karena perbedaan dan dispersi karyawan. Beberapa disebabkan oleh merger dari entitas yang tidak sama dan juga karena kurangnya pelatihan dan penguatan yang dibutuhkan untuk menanamkan dan menjaga budaya yang kuat. Kecuali perusahaan yang mempunyai budaya organisasi yang kuat, pengendalian yang ketat mungkin tidak dapat dipengaruhi hanya dengan personel atau kultural kontrol saja. Kebanyakan personel atau kultural kontrol lebih fleksibel. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah organisasi terdiri dari beragam individu yang memiliki cara pandang yang berbeda. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.